Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembongkaran tahap kedua dari kali PJT ini sendiri, teman-teman. Saat ini di tanggal 8 April tahun 2025. Dan di infonya ini akan diperlebar ya, jadi dibukakan jalur dulu. Bang, pegangin bentar bang, aku menggorengin drone dan tak kirim videonya. Dan terus dilakukan upaya-upaya perapihan oleh teman-teman operator di tempat ini ya. Di situ kita bisa lihat ya bahwa kali PJT ini memang sangatlah sempit dan juga banyaknya bangunan-bangunan liar yang memperlambat aliran air dari kali PJT ini. Jadi informasi yang saya dapatkan, ini akan dibuka dulu ya jalurnya, karena sangat sempit sekali. Nah, ini kita bisa lihat dari atas ya, dari drone, sangat terlihat sekali di mana banyak sekali ilalang-ilalang ataupun sisa-sisa bangunan yang tinggal begitu saja oleh pemiliknya, karena memang hanyalah bambu-bambu biasa kalau kita lihat ya di depan kita ini. Dan kita lihat SK-nya sudah mulai masuk ke dalam PJT ya. Jadi infonya untuk saat ini hanya dibukakan jalur air saja dulu. Dibukakan alur air. Jadi ini kayaknya akan ada beberapa tahap tahap pembangunan ataupun tahap perapihan ya. Yang pasti saat ini dirapikan dulu untuk jalur PJT ini yang saat ini sedang tertutup oleh bangunan-bangunan. Nah, itu kita bisa lihat sendiri ya, dihancurkan bangunan-bangunan tersebut. Jadi ini juga katanya jembatan ini nantinya akan dihancurkan dan akan benar-benar dirapikan serapi mungkin ya oleh teman-teman operator atas kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Sangat banyak sekali ya. Benar-benar nih Tambun Utara memang butuh keseriusan dalam merapikan wilayah ini teman-teman, karena memang sangat acak aduk sekali ya. Aduh. Nah, ini sini bisa kita lihat ya, jalur PJT-nya tertutup ya oleh banyaknya bangunan-bangunan, bukan. Kalau di depan kita ini bukan bangunan ya, banyak pohon-pohon yang menutupi alur air ya. Video ini wah,
Bocor pipa ternyata di sini. Ternyata ada air pump di sini, teman-teman. Waduh. Oke, kita coba mendekat. Dan di situ kita bisa lihat ya, pantauan udara ini ataupun dari handphone ya. Saya ngambil dua ini ya, dua footage. Di situ oke, kita coba zoom masuk ke dalam. Uh. Wow. Jadi kebocoran, teman-teman. Parah sekali ini bocornya. Wow. Wow, kita zoom. Waduh. Parah sekali bocornya ini. Gede ini bocornya. Wow. Sangat ini sekali ya, besar sekali. Ntar gue berbagi sama lu video drone. Pegangin, nanti gue kasih ke video drone ke lu juga ya. Oke? Bantuin, saling bantu, oke? Saling berbagi algoritma. Apa? Saling berbagi algoritma. Channel lu apa, bro? Biar gue mention nih. Om Thomas. Om Thomas. Oke, teman-teman. Ini sohib saya. Itu dulu, saya arahkan dulu ya. Ini sohib saya. Tunggu dulu, mana drone-nya ya? Nah, saya masukin nih. Set. Nah, beliau ini yang membantu saya. Nama channelnya apa, Bang? Om Thomas dan Pikiran Kita. Ada dua channelnya? Ada dua channel. Mantap, Om Thomas dan? Pikiran Kita. Apa? Pikiran Kita. Pikiran Kita? Iya, Pikiran Kita. F atau P nih? P. P? Iya. P, oh berarti harusnya F kan? Enggak P. P ya? Fitnah. Jangan kita. Oke, siap. Nah ini, sempat kena ini, Pam. Siap. Oke, Bang. Ntar kita share itu ya. Iya. Ntar share ininya, drone-nya. Oke, inilah kami para konten kreator ya yang mencoba untuk saling membantu. Dan sepertinya pengerukannya mengenai pipa, pipa air pump yang cukup besar. Dan informasinya sudah di calling ya sama orang PDAM-nya sehingga akan ditutup sesegera mungkin dan dicoba untuk ditutup menggunakan tanah. Apakah berhasil? Sepertinya agak sulit ya karena pasti tekanan air itu yang akan memindahkan pasir tersebut. JDU adanya di tengah kali. Apa? Pipa JDU ada di tengah kali. Makanya.
Ini tadi orang PDAM itu gitu telepon. Kita suruh tutup dulu. Nanti saya wawancara Bang ya, kronologinya. Oke, seperti inilah kondisinya teman-teman. Dan mudah-mudahan saja kejadian ini tidak menghambat normalisasi ya, karena sangat membuang waktu pastinya. Dan jika normalisasi ini harus terhenti karena adanya kebocoran di sini. Oh, makin di sini. Malang kita kasih ini tuh. Malang ini dia ke sana Malang Ulon. Ini Malang Ulon. Lagi di pinggir, dia ke sana di pinggir. Ya udah dari pusat. Udah dimatiin? Iya, lagi di tutup juga udah ditutup tadi. Harusnya dia di atas kalau dia mau. Jadi iya. nanti ada jembatan, dia di samping jembatan. Ini melintang di sungai. Kayak pimpok. Kalau gua buka pakai kaki posisi kaki juga mati dulu satu. Dan saat ini sedang dikoordinasikan ya sama teman-teman dari operator sini, dan infonya sudah ditelepon ke PDAM dan dia harus ditutup dulu menggunakan sendoknya eskavator ini ya, agar tidak wasting water, tidak buang-buang air. Seperti itu teman-teman, jadi suasananya memang saat ini cukup cukup rumit ya, karena mau normalisasi, cuma memang kendala-kendalanya ya seperti ini. Di depan kita ini banyaknya aliran-aliran sungai yang aliran-aliran pipa ya. Cuma ini di sini lucu tahu teman-teman, soalnya pipanya itu melintang pas di aliran sungai. Ini kan lucu. Harusnya kan dia di atas gitu loh. Kalau memang harus melintang, ya dia harus di atas, jadi terlihat gitu loh, bukan pas di sungai. Nah, kalau pas di sungai seperti ini kan, ketika terjadi normalisasi lagi, ikan bocor seperti ini jadinya ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga ya ke PDAM mungkin ya, ataupun ke PAM yang apalah yang menjadi topoksinya dia nih. Jadi besok-besok kalau bikin alur air, kalau mau melintang ke sungai sekalian 5 meter, 6 meter di bawah sungai gitu loh. Jadi tidak membahayakan terhadap operator yang bekerja di sini ketika ada normalisasi. Karena nanti juga di sini akan ada pengerukan teman-teman. Nah, tuh, dan terus di ini ya tetap harus berjalan, nggak bisa berhenti. Kalau berhenti ya sayang waktu, sayang tenaga. Jadi ya terus dilakukan normalisasi.
Saya kalau begini mengingatkan saya kejadian lampau ya di tahun 2000 berapa? 2006 kah atau 2005 tuh kejadian Porong ya, Porong Sidoarjo. Itu betul-betul mengagetkan kita yang menenggelamkan 3 kecamatan ya di Porong sana. Kecamatan, Bo. Kecamatan loh, bukan kelurahan. Wow. Oke, kayaknya sudah dimatikan ya, di off kan, langsung dari pusatnya. Oke, dilanjutkan normalisasi teman-teman. Dan infonya teman-teman, ini akan terus berlanjut ke sisi sana ya. Terus saja. Kita coba jalan-jalan ke sana dulu. Nah, ini dia banyaknya bangli-bangli ya, bangunan liar yang sangat-sangat apa ya, menghalangi lajur air. Banyak sekali bangli-banglinya ya. Nah, ini dia. Di sini yang paling parah sekali, teman-teman. Nih, banglinya. Gokil, sungai ditutup loh sama dia. Nih, meskipun memang di bawahnya pasti ada jalur lah ya. Cuma kan tidak boleh seperti ini. Ini sama aja memakan bantaran kali namanya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya perjalanan kita melihat normalisasi yang agak sedikit terkendala oleh kebocoran pipa, dan sepertinya ditunda dulu ya, ataupun mungkin menunggu orang PDAM dulu untuk memastikan di mana saja jalur pipanya. Ini PDAM atau PAM ya? PDAM kalau nggak salah milik pemerintah pusat. Kalau PAM Jaya ini pemerintah daerah. Ini mohon maaf kalau agak salah ya. Dan
Bang, nama saya Bang. Mau masuk TV nggak? Masuk itu nggak? Tuh, set. Saya perjelas. Dari sini Bang, itu matahari sana nggak kelihatan. Backlight. Nah, ini dia. Halo. Halo. Ada channelnya nggak? Channelnya Pikiran Kita. Pikiran P ya? Iya. Pikiran Kita. Oke, ini jadi ada dua ini nih teman-teman. Dibalik aja Bang sini. Nah, biar Abang masuk juga. Oke, jangan lupa subscribe channelnya Abang siapa? Bang Ruben. Bang Ruben dengan nama channelnya Pikiran Kita. Jadi ada dua nih teman-teman. Di sini sama drone ya. Oke, itu aja. Bang Robi, terima kasih atas bantuannya. Nanti saya share juga hasil video ini ya ke Abang. Jadi bisa saling menguntungkan ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa kami berikan. Jangan lupa follow channel Ava Channel dan Pikiran Kita P ya, bukan F. Karena beliau ini orang Sunda. Fitnah ya. Fitnah jadi fitnah kalau orang Bogor mah atau orang Sunda teh. Oke, itu aja akhir kalam saya ataupun kami dari Kali PJT Tambun Utara Jawa Barat mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini pakai drone nih teman-teman. Iya. Oke, kita share ini nih. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang. Nah, di sini masih belum asem. Jatuh gua. Bajigur. Kota. Astagfirullahaladzim. Suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Arifin, habis ngecek motor. Oke, kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini normalisasi Kali PJT yang notabene Kali PJT ini bersampingan langsung dengan rawa-rawa ya. Jadi memang Tambun Utara ini memang notabene sawah sih ya memang ya. Cuma ini nanti kalau nggak dirapikan dengan bagus RT RW-nya bubar ini wilayah. Dan di sini kita lihat ya, aliran airnya sudah lancar masuk ke Kali PJT ya. Dan ya saat ini masuk ke tahap penghalusan ya, penghalusan dinding DPT natural, tapi ya ini penahan tanah yang natural. Jadi ini kita lawan matahari teman-teman, tuh matahari sebelah sana, jadi agak gelap ya hasil gambarnya. Nah kita di sinilah. Seperti inilah kondisinya teman-teman. Duh, subhanallah, panas banget cuy, sumpah. Nih, saya tuh sekarang kalau mau ngevlog udah kayak perempuan, pakai sunblock, cucu meong. Aduh,
Udah kayak perempuan cuy. Soalnya bagian sini saya itu pecah-pecah teman-teman. Apa namanya? Karena panas terik. Dan habis video ini saya akan tampilkan kebocoran PAM ya, PAM Jaya ataupun PDAM yang sebelah sana. Jadi ekskavator ini tadi mengalami sedikit eksiden ya, di mana terjadinya kebocoran diakibatkan ledeng airnya ataupun PDAM-nya itu tepat di tengah-tengah kali PJT ini. Ini saya cukup bingung juga sebenarnya. Harusnya, ini pengalaman saya selama menjadi konten kreator pembangunan ya. Nggak tahu kalau di sini ya, coba kalau di Jakarta itu teman-teman, kalau ada air PDAM itu, dia pasti akan dia ngambil dari atas. Jadi misalnya dari jalanan sini nih, jalan sini kayak di mana? Kayak polder Sunter C kalau tidak salah ya, milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Dia itu waktu melakukan pembangunan polder, dia itu bertemu dengan namanya pipa air. Tapi pipa air tersebut itu memang sudah ada dari atas teman-teman. Sudah dari atas ngambilnya, sehingga ketika sungainya dibikin turap ataupun disitpel ya, maka apa namanya eskavatornya ataupun alat beratnya itu tidak akan ketemu namanya pipa air, karena memang sudah dari atas sudah kelihatan gitu loh. Jadi tinggal dipindahkan saja aliran PDAM tersebut. Cuma kalau di sini saya melihat di sebelah sana apa ya, dia lucu sih sebenarnya di klopnya itu. Jadi ada dari dinas terkait datang terus ditutup kan, dan saya memang melihat itu klopnya tuh pas banget di pinggir kali PJT, dan itu memang nggak bisa terlihat dari kasat mata. Jadi ya ini juga mungkin sebagai apa ya, masukan mungkin ya untuk teman-teman apa ya, kalau di sini PAM Jaya mungkin ya, karena kalau PDAM kan itu kalau tidak salah pemerintah pusat ya. Mungkin masukan untuk teman-teman PAM Jaya mungkin yang di Bekasi, besok-besok kalau mau bikin aliran air mungkin ngambilnya dari atas gitu loh. Kalau memang ada apa namanya, ada pipa air yang akan masuk ke perumahan, karena pipa tersebut itu masuk ke perumahan sebelah sana teman-teman. Dia ya yang ini ya, saya zoom ya, dia masuknya ke sini. Jadi dari sisi kanan dia cross masuk ke perumahan, pokoknya perumahan di situlah. Tapi disayangkan memang pipanya itu langsung berdekatan dengan kali PJT yang notabene pasti cepat atau lambat ya, namanya sungai pasti akan dinormalisasi, kan akan ada apa sedimentasi ataupun apa ya, pendangkalan terhadap sungai tersebut, sehingga membutuhkan pengerukan ataupun kalau di Jakarta namanya gerbek lumpur ya. Jadi ya ini masukan positif ya untuk PAM Jaya di Pemda Bekasi mungkin ya. Dan saat ini sedang dilakukan penghalusan ya. Ini istilah ini di ACI ya. Di ACI. Judul thumbnailnya bagus kali ya. Kali PJT masuk tahap ACI. Aduh. Jadi dihalusin ya. Kalau kalian bagus ya kinerjanya ya. Rapi loh. Cuma memang belum semuanya ya di sana. Tapi paling tidak bentuk sungainya kali PJT ini sudah terlihat lah ya. Ini ternyata di sini ada sungai yang mengairi aliran kali Bekasi ya. Jadi kalau di sebelah sana sekali itu kali Bekasi teman-teman, kali Bekasi. Habis itu dia masuk ke kali Sri Mukti.
Ini pecahan sebenarnya, pecahan kali utamanya yaitu Kali Bekasi ya. Sri Mukti habis itu berhilir ke Kali Gabus. Habis itu kalau Kali Gabus itu kalau menuju Kali Gabus kan sebelah sana tuh. Kalau dia menuju ke sana, hilirnya adalah Kali Sepak. Bukan Kali Sempak ya teman-teman, Kali Sepak. Nggak pakai M ya. Sepak, habis itu dia berputar lagi ke sana, habis itu masuk ke Kali CBL. CBL itu bukan Bunga Citra Lestari ya teman-teman, tapi Cikarang Bekasi Laut. Kenapa dikatakan Cikarang Bekasi Laut? Karena memang sungai tersebut melewati beberapa kecamatan ataupun wilayah ya. Seperti ya Bekasi itu sendiri, Bekasi, Cikarang, dan ke Laut Lepas. Tapi sebenarnya CBL ini aliran tersebut nama aslinya sebenarnya Cikeas teman-teman. Cukup unik memang ini nama-nama kali di Indonesia ya. Di EKE-nya ya, ataupun nama panggilannya macam-macam. Ya apapun itu, sing penting kali tersebut bersih, terawat, dan tidak menimbulkan musibah ya pastinya. Dan musibah tersebut pastinya dari ulah tangan kita sendiri jika tidak kita rawat dengan baik. Nah, di sini sendiri sudah dilakukan turap ya, teman-teman. Dan alhamdulillah. Dan ini infonya akan diperlebar ya jalannya, karena ini sempit sekali. Kalau ada 2 mobil yang lewat sini udah pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Harus ada yang mengalah, karena mobil itu lebarnya kurang lebih 2 meter. Bayangin aja 2 meter ya. Ini 1 langkah, 2 langkah. Nah di sini nih lebarnya nih, sini sampai situ. Nah ini nggak habis dia, jadi memang harus sudah betul ya Pemda Bekasi ini menambah jalurnya, jalur jalan. Cuma ini jangan sampai terjadi pengecilan juga di sini nih. Pasti sudah diperhitungkan lah ya, nggak mungkin tidak. Oke, hari ini di tanggal 8 April 2025. Kita coba jalan-jalan sedikit ya. Nah, untuk sebelah sananya itu belum di normalisasi teman-teman. Nah, ini di Kali PJT sendiri teman-teman ada 2 eskavator ya yang bergerak, sebelah sini sama di sebelah sana lagi. Ada 2 yang bergerak. Nanti videonya saya ambil di jam 3 ya. Jam 3 sore nanti insya Allah saya akan mengambil lagi satu video, nanti mungkin sekitar jam 5-an ya, atau setengah 6. Untuk kalian bisa melihat ya, hari pertama normalisasi Kali PJT sudah sampai mana dan hasilnya seperti apa. Nah, di sini masih belum asem, jatuh gua, bajigur. Kota. Astagfirullahaladzim. Suwe. Ini jatuh beneran teman-teman. Ada orang nggak tuh? Oh nggak ada. Sakitnya nggak seberapa, malunya ini. Aduh. Ya, di sini lagi kita lihat ada masyarakat ya yang nggak mau capek, akhirnya dia membuang sampahnya aja langsung di sini. Tapi ini teman-teman, jujur saya sepanjang jalan ini, mau dari jalan PJT ini masuk ke Kali Gabus sampai ke Kali CBL, jujur saya belum pernah lihat namanya tong sampah. Dalam hal ini tangki lagi, kontainer sampah. Jujur sampai detik ini saya belum melihat sama sekali namanya kontainer sampah. Ya
gimana ya, kita masyarakat juga pasti mau buang sampah pada tempatnya lah mungkin ya. Cuma kan ya gimana nggak disediain ya. Saya coba ngulik-ngulik perjalanan, nanti saya akan bikin sesi khusus untuk pembuangan sampah ya. Ada nggak? Saya benar-benar akan menyusuri ya dari ujung sana, jalan motor masuk ke kali gabus. Ini kali yang kena normalisasi ya. Habis itu saya akan coba lurus ke Sri Mukti. Habis itu saya akan coba lagi menuju ke kali gabus. Kita akan lihat apakah sepanjang jalan ini yang banyak sampahnya, apakah memang ada tong sampah ataupun kontainer. Ini kita berbicara ini ya, kontainer sampah ataupun tempat sampah yang gede ya. Itu biasa kan TPA-nya warga tuh, tempat pembuangan akhirnya warga untuk membuang sampah mereka gitu loh. Karena ya kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat juga ya. Maksudnya yang buang sampah sembarangan, meskipun memang itu salah perilakunya, meskipun itu salah. Cuma ya ini pendapat saya secara pribadi ya. Pemerintah juga harus memfasilitasi masyarakat dengan nah ini kayak gini nih, dengan disiapkannya TPA, tempat pembuangan akhir warga, yaitu berupa kontainer ataupun bak sampah yang besar, sehingga ketika masyarakat ingin buang sampah yang sampah-sampah karungan seperti ini ya, karungan seperti itu tuh, nah sampah gini, masyarakat itu punya tempat gitu loh, bukan asal main lempar aja gitu. Jadi ini nanti kita cek ya secara fakta. Memang saya sih sudah bolak-balik ya naik motor, saya belum pernah lihat. Cuma nanti akan ada sesi khusus perjalanan saya menuju ke tong sampah tersebut ya. Benar-benar akan nyari saya. Nah, kita coba jalan-jalan ke sana ya. Sudah sampai mana normalisasinya. Ini maaf ya kalau agak gelap, soalnya memang matahari ada di sebelah kanan, sedangkan kita saat ini sedang menyorot sebelah kanan. Nah, ini aliran airnya deras ya, masuk, Masya Allah, luar biasa ya. Ini menurut saya secara pribadi ini salah satu prestasi ya, Kang Deddy Mulyadi dalam waktu berapa ya, 2 bulan ya, kan definitif itu di bulan Februari ya, saat ini di bulan April. Jadi positif sekali. Saya berharap ya, dan mudah-mudahan prasangka saya tidak salah. Insya Allah Kang Deddy Mulyadi bisa menjalankan amanah ini yang diberikan oleh warga Jabar ya. Insya Allah Jabar ini sepertinya akan menjadi salah satu provinsi yang sangat maju setelah 5 tahun ke depan, seperti jargonnya Pak Deddy Mulyadi ya, yaitu Jabar Istimewa. Insya Allah teman-teman, saya yakin, dan saya jujur salah satu orang yang sudah ngefans ya. Saya salah satu penggemar barunya Kang Deddy Mulyadi, dan kemarin saya juga sempat wawancara beliau, meskipun hanya 30 detik saya menanyakan beliau tentang Eiger Adventureland, tapi itu membuat saya merasa senang dan terharu bisa ngobrol langsung sama beliau, karena ngobrol sama beliau pasti susah dan jarang-jarang ya. Halo Pak. Jarang-jarang bisa ngobrol sama
salah satu putra terbaik bangsa ini ya. Banyak yang mengatakan, KDM pencitraan nih. KDM awalnya doang nih. Ya awal-awalam ya, cuma hingga saat ini saya merasa KDM sangat bagus ya. Hingga saat ini saya melihatnya teman-teman. Kenapa warga masyarakat itu agak takut ya dengan pencitraan, karena memang ya maaf ya, ini kita bicara realita aja. Biasanya kan pejabat di negeri ini yang beberapa sih, nggak semuanya, karena biasanya itu dia bermain pencitraan yang luar biasa padahal prestasinya nggak ada gitu loh. Jadi makanya netizen ini banyak ngisi di kolom komentar ya begitulah. Cuma insya Allah sih, saya warga Jakarta teman-teman, jadi tidak ada nggak ada politisasi atau apalah. Saya warga Jakarta yang berkunjung ke Jawa Barat ini, yang melihat langsung kinerja beliau, dan saya akui bagus kinerjanya hingga saat ini. Saya tidak tahu beberapa bulan tahun ke depannya, cuma untuk saat ini sangat bagus. Dan kemarin juga saya sempat jalan-jalan ke Lembur Pakuan Subang ya, Lembur Pakuan Subang, Jawa Barat. Itu bagus banget desanya, dan itu saya ngobrol-ngobrol sama warga di sana teman-teman. Warga sana tuh senang dan puas gitu loh dengan kinerjanya beliau waktu pindah ke situ, dan benar-benar merubah desanya mereka yang tadinya tidak terurus menjadi desa layaknya Kuta Bali teman-teman, ataupun tempat wisata yang sangat bagus sekali. Terima kasih untuk Kang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang saya bisa berikan ya, update terkini per tanggal 8 April tahun 2025 di jam 3 sore. Insya Allah nanti jam 5 saya akan update lagi. Jadi bagi kalian yang mau melihat normalisasi kali gabus ataupun kali-kali di Indonesia ini pemburu kali ini, monggo silahkan subscribe. Insya Allah channel ini channel bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan berkembang dan bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arif. Aduh, nyangkut. Aduh, kebuka lagi. Ini ada aja dah. Saya Abdul Fattah Arifin dari normalisasi kali PJT atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.